Halo semuanya, selamat datang kembali di Spoiler Alert bersama gue Aska. Gue Tito. Nah, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang bikin internet pecah tuh. Yoi. Trailer baru dari Christopher Nolan, ya kan? Betul Itu sekali. The The Odyssey. Nah, trailer kedua ini rilis pada tanggal 5 Mei 2026 yang lalu. Dan dalam kurun waktu 24 jam Bang ya. Itu views-nya aja udah gila banget, 120 juta kali ditonton, gila. Dan yang bikin menarik tuh nggak cuma film ini, nggak cuma film action biasa gitu kan. Yeah. Secara ini Nolan gitu. Terus udah gitu Nolan ngambil dari salah satu karya sastra Paling tua tertua ya? tuh di dunia ya kan, yaitu Odyssey karya Homer gitu. Betul. Jadi hari ini kita bakal bedah trailernya scene by scene, cari easter egg-nya. Nah, bahas juga akurasi sejarahnya dan tentunya konteks dari sumber aslinya. Yoi. So, let's get into it. Buat yang belum tahu, cast-nya sendiri aja udah gila banget Bang. Iya sih. Keren banget sih. Open budget kalau bilang ya. Iya, Nolan tuh selalu open budget, man. Sama kalau di Indonesia mungkin ya, Joko Anwar tuh juga open budget. Iya, Joko Anwar, make sense. Dan kita udah bisa lihat, udah pasti obvious si Odyssey-nya ini adalah Matt Damon sebagai Odysseus. Dan juga ada Tom Holland sebagai Telemachus. Terus juga ada Anne Hathaway, ada Zendaya, ada Robert Pattinson. Banyak banget aktor-aktor keren lainnya. Nah, gitu. plus film ini tuh diambil pakai teknologi IMAX yang paling terbaru, IMAX. ya kan? Yo. Nah, Nolan tuh udah gitu juga Nolan kan dikenal anti CGI nih. Yeah. Ini yang buat semua pencinta Nolan itu nungguin, Yoi, ya kan? Karena suka practical effects gitu loh. Jadi bayangin aja kapal-kapal Yunani itu beneran dibikin tuh, ya kan? Gila. Bukan green screen. Bukan green screen, nah, itu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, mari kita saksikan dulu trailernya berikut ini. After years of war, no one could stand between my men and home. Not even me. Promise me you will come back. What if I can't? Tell me what you remember. A wife? A son? And then what? We won the war. Help me go home. This is a household waiting for master. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. What would he do if he came back here and find all these suitors in his house? They're pining for a daddy you didn't even know, like some sniveling bastard. Who's looking after your wife and son? Do you see
My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. I need everyone at this party dead. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is gone. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us straight! I think it's asleep. Oke, kita mulai dari opening trailernya aja. Dan kalimat pertama yang ada tuh udah bikin greget banget gitu ya. Kita bisa dengar si Odysseus tuh bilang, "Tell me what you remember," gitu. Dan ini set the tone banget. Nolan tuh nggak mulai dari aksi perang gitu, tapi dari dramanya dulu lah ya kurang lebih. Dan dia tuh nge-recall memori banget. Ini tuh sangat sesuai sama tema Odyssey karya Homer yang tentang perjalanan pulang intinya gitu, bukan tentang perang itu sendiri sebenarnya. Nah, benar banget. Dalam puisi Homer, Odyssey itu diceritakan setelah perang Troya selesai. Gitu. Dan perang Troya itu diceritakan di Iliad, ya kan? Jadi Odyssey itu sequelnya gitu loh, kalau boleh dibilang. Dan Nolan tuh kayaknya ngikutin struktur ini gitu. Trailer tuh dimulai dari landscape gitu kan, yang hancur, terus ada baju perang, terus rusak, terus ke prajurit yang capek juga gitu. Iya benar, dan ada juga scene yang nggak kalah menariknya, yaitu ada kuda Troya. Tapi yang menarik, Nolan tuh kayak nggak memvisualisasikan ini tuh sebagai momen kemenangan gitu. Lebih ke suasananya justru senyap, reflektif, terus juga kayak seolah menang perang tuh bukan akhir sebenarnya, tapi awal dari sesuatu yang lebih berat lagi justru. Nah kalau lo perhatiin tuh, ada shot yang ngeliatin tuh prajurit lagi sembunyi tuh. Ya kan, di dalam kuda Troyanya tuh. Nah mereka nggak kelihatan tuh kayak nggak nyaman, terus diam, tegang gitu kan. Nah ini kayak ngeliatin tuh bahwa rencana kuda Troya dari idenya Odysseus itu bukan cuma soal kecerdasan taktis, tapi juga pengorbanan besar. Fun fact nih, dalam mitologi Yunani sendiri, kuda Troya itu sebenarnya adalah ide dari Odysseus gitu. Itu sebabnya dia dikenal sebagai Pelutropos, yang kurang lebih artinya itu manusia yang punya banyak akal. Emily Wilson, penerjemah modern dari Odyssey itu sendiri, dia tuh bilang artinya lebih dalam lagi sebagai complicated man si Odysseus ini. Cowok ribet. Yoi, cowok gitu. ribet ya kan. Cewek aja udah ribet, ini cowok ribet, lo bayangin aja. Matt Damon tuh. Ke scene berikutnya, ada shot di pantai Troya yang tanda-tandanya itu kelihatan tuh kayak perisai ketancap ya kan. Terus menurut Asha Barden, seorang jurnalis dan akademis yang nulis breakdown detail tuh, ini bisa jadi penanda kuburan tuh, atau perisai yang dijatuhkan sama prajurit yang gugur. Gitu. Jadi detailnya kecil tapi powerful banget secara visual. Dalam ya sebenarnya gitu. Terus kita akhirnya bisa masuk ke scene yang paling bikin merinding sih, yaitu Cyclops gitu. Ada bayangan sekilas ya kayak siluet gitu dari makhluk bermata satu yang diyakini adalah Polyphemus. Nah, Nolan sengaja nggak nunjukin ini full. Pas di trailer pertama lah ya. Iya, kan? Kurang lebih kan. Jadi cuman glimpse-nya doang gitu. Dan di akhir-akhir trailer baru ada dialog. Katanya, I think it's asleep. Gitu lah kurang lebih. Nah ini jelas referensi ke adegan di gua Polyphemus. Ya. Dalam Odyssey itu dalam Odyssey Homer itu tuh Book 9. Nah, Odysseus itu sama anak buahnya kejebak tuh di gua Polyphemus. Gitu. Polyphemus itu jadi putranya Poseidon. Ya kan, saudaranya dari Percy Jackson. Perseus. Nah, mereka tuh nunggu sebenarnya Cyclops tidur gitu, baru
niatnya buat nusuk Iya. matanya. Kalau menurut dari buku itu Iya, ya benar. kan. Nah pakai kayu yang diruncingin lah. Nah ini dan ini tuh penting karena tindakan inilah yang ngebuat Poseidon marah ya. ya Poseidon tuh jadi marah, murka, terus habis itu untuk Odysseus pas waktu perjalanan pulang itu. Jadi biar nggak bisa pulang Bisa lah tuh. pulang bertahun-tahun ya. Itu. Jarpul. Jarang pulang. Ini Odysseus apa Bang Toyib Bang sih? Toyib. Nah, ngomong-ngomong soal Poseidon, di trailer ini ada banyak shot kapal yang dihantam badai dahsyat banget lah, ombak gitu. Odysseus akhirnya terlihat sendirian gitu ya. Ngedayung tanpa armada juga, terus kayak kesannya tanpa tujuan, dan ini konsisten banget dengan puisinya Homer, di mana kemarahan Poseidon menjadi hambatan terbesar Odysseus gitu. Laut tuh bukan cuma rintangan yang rintangan fisik gitu kesannya, tapi juga simbol kekuatan yang di luar kendali manusia. Wah, Gitu. inilah ya Nolan banget lah. Nolan banget. Oke, sekarang kita bahas karakter-karakter yang lain nih yang muncul nih ya kan di trailer. Yang pertama ada sosok Komandan Yunani Ya, yang pakai helm aneh. ya aneh gitu, tapi estetik, Iya, ya kan. Nah, tapi menurut banyak analisis ini nih yang pakai helm itu tuh komandannya tuh Agamemnon gitu, yang diperankan oleh Benny Safdie. Nah, Agamemnon ini adalah raja dari Mycenae dan panglima pasukan Yunani di perang Troya itu. Betul. Gitu. Dan helmnya ini yang kemarin sempat jadi kontroversi juga kan ya. Ada yang bilang tuh helmnya kayak terbuat dari tulang belakang manusia gitu. Ya, pas bagian belakangnya Iya, itu kan. kayak Andra. Andra in the backbone. Yoi. Nah, jelas ini bukan akurat secara historis, tapi secara sinematik ini bikin Agamemnon itu terlihat menakutkan. Menakutkan. Bikin ya terrifying gitu lah ya. Yang menarik menurut Asha Barden sendiri gitu ya, poster resmi film ini tuh menampilkan sosok dengan helm yang sama, which is kemungkinan besar Odysseus tuh mewarisi helm ini setelah perang Troya. Setelah Agamemnon. Iya betul Ya, kan? gitu, karena nggak mungkin Universal bikin poster tanpa karakter utamanya kan. Benar. Nah, di trailer kedua yang baru ini kita juga dapat dialog baru nih. Kuat banget nih. Ada yang bilang I need everyone in this party there gitu kan. Terus ini jelas banget referensi ke pembantaian para pelamar di istana Ithaka yang ada di book 22 Odyssey. Gitu. Iya, betul. Dan kita juga dengar dialog dari Telemachus kan, which is Tom Holland ya, dia bilang tuh my dad is coming home. Nah, ini emosional banget sih dalam Odyssey karena Telemachus tuh tumbuh selama 20 tahun dan akhirnya tanpa ayah juga ya bergabung dengan Odysseus untuk membalas para pelamar yang mengambil alih istananya tadi gitu. Cocok sama Tom Holland, Yoi. ya kan? Secara Peter Parker banget. nggak punya orang tua. Gitu, bener, cocok Nolan. Nah, terus juga ada scene yang diduga tuh dunia bawah tanah gitu, atau kalau di buku itu disebutnya Nekia gitu. Dalam book 11 Odyssey, Odysseus tuh turun ke Hades gitu untuk menemui arwah peramal Tiresias. Nah, gitu. Di trailer kita bisa lihat nih ada sosok yang muncul dari tanah tertutup abu tuh kan. Suasananya sunyi, terus habis itu kabut gitu. Nah, ini momen menghubungkan Odysseus dengan masa lalunya gitu. Betul. Teman yang gugur, terus keputusan yang menyakitkan. Itu benar sekali. Dan menurut Sportskida di adegan Underworld ini itu tuh juga mungkin kita melihat Agamemnon lagi, tapi kali ini sebagai sosok arwah. Cintanya. Dalam mitologi Agamemnon dibunuh istrinya sendiri. Nasibnya tuh kontras banget sama Odysseus. Dua pemimpin perang, tapi pas pulang itu dengan hasil yang jauh berbeda gitu. Nolan akhirnya sengaja membandingkan keduanya. Nah, ada yang menarik nih di dialognya nih. Jadi dialognya tuh ngomong tuh, you are a man who needs control of his fate, but you can control this. Gitu. Ini Nolan banget, ya kan? Yang tadi kita bahas gitu. Temanya kontrol versus kekacauan gitu. Kayak di Interstellar, Tenet, Inception gitu. Selalu ada tokoh yang berusaha untuk
yang berusaha mengendalikan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Iya, Itu. benar. Sebenarnya kalau di reference lagi bahkan di Oppenheimer juga gitu ya. Si Oppenheimer pengen ngendaliin something powerful yang dia tuh nggak expect segede itu. Benar-benar keren banget Nolan emang. Dan lastly nih ada shot Penelope dan Odysseus. Dialognya tuh no one could stand between me and home, not even God. Tuh gila, gimana tuh dia nantangin dewa gitu kan. Ini powerful karena dalam Odyssey-nya Homer, motivasi utama Odysseus tuh memang bukan kemuliaan dan kekuasaan. Tapi pulang ke rumah, cuman pengen pulang dia gitu loh, si Bang Toib ini tuh. Ke istri dan anaknya, dan itu yang membedakan dia dari pahlawan Yunani lainnya. Gitu. Sian ya Bang Odysseus nih, bukan Bang Toib ya. Kisah susah. Gak pulang-pulang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah seru. Kontroversi dan juga akurasi sejarahnya. Gitu. Karena begitu trailer pertamanya rilis tuh, Desember 2025, internet tuh langsung booming banget. Dan nggak sepanjang yang kedua ini juga kan, gitu kan. Yeah. Para sejarawan dan penggemar sejarah kuno Yunani itu tuh langsung membedah setiap detail. Nggak cuma Yunani bahkan, kayak sejarawan seluruh dunia lah gitu. Yang pertama disorot tuh helmnya, ya kan? Yang jelas tuh kontroversi tuh dari awal. Tapi menurut artikel dari Artnet News, dalam puisi Homer, pahlawan Yunani sebenarnya tuh disebut Acheon, bukan Greek gitu. Yang pakai helm Korintian yang terbuat dari perunggu, menutupi hampir semua wajahnya dan punya jambul bulu kuda, ya kan, di atasnya tuh, ya kayak yang digambarin dulu lah, ya kan, gambarnya selalu kayak gitu. Nah, Nolan lumayan akurat untuk helm Odysseus, tapi bagian depannya terlalu terbuka tuh, ya kan, mungkin ya biar kelihatan lah, udah bayar mahal-mahal, rugi lah, iyalah. Gitu. Kalau gitu bisa siapa aja dong ya, bener. Kalau tutupan, marketing move banget ya intinya. Tapi helm Agamemnon yang lebih kontroversial, itu helmnya tuh terlalu tebal, terlalu ketat, dan juga warnanya tuh hitam legam lah kurang lebih. Padahal Homer itu menggambarkan peralatan perang Yunani itu dengan warna-warna yang cerah. Dan ada yang bilang juga di X ya, katanya Agamemnon more like Batman with hint of Warhammer katanya. Gue sih penasarannya kan bilang terlalu ketat nih, ya kan kita bisa lihat nih pada saat Agamemnon yang make, kelihatan pas tuh. Nah, pertanyaan gue kalau Matt Damon yang pakai, kan Matt Damon lagi cabi-cabinya tuh, ya kan? Itu tuh gue penasaran. Terus kapalnya tuh juga kena kritik. Ya, jadi kapal Odysseus itu di trailer emang punya satu deck dan satu layar, itu benar. Nah, tapi dia kehilangan bagian depannya tuh, atau kalau disebutnya cutwaternya, itu kan, yang merupakan ciri khas dari kapal Yunani kuno. Dan lagi-lagi warnanya hitam. Kan padahal Homer udah gambarin kapalnya tuh detail bahwa warnanya tuh lebih kaya, ya kan. Beberapa orang juga ngebandingin sama kapalnya Viking, bener. Bukan Viking. Bukan. Botoh dong. Betul. Tapi gua rasa sih kita perlu fair sih di sini ya sebenarnya. Kayak yang Artnet tulis juga di Odyssey itu bukan sejarah, ini tuh lebih ke puisi epic gitu. Homer tuh nulis ini sekitar abad ke-8 atau ke-7 sebelum Masehi bahkan. Tapi menceritakan peristiwa di zaman perunggu akhir. Jadi sekitar 500 tahun sebelum masa Homer itu sendiri gitu. Dan udah nggak akurat sih Homer nulisnya juga. Dia tuh nulis tentang monster berkepala 6, alat besi yang belum pernah ditemukan, terus juga pedagang Venesia yang belum mendominasi Mediterania waktu itu. Jadi sebenarnya sih Poetic License ini udah bawaan dari sumbernya ya kan. Dan film-film epic itu emang selalu kena kritik sih sebenarnya. Pasti. Ya kan, soal akurasi tuh kayak Gladiator 2, terus habis itu Napoleon Ridley Scott, habis itu Troy yang 2004 tuh, ya kan, semua kena tuh, ya kan. Dan yang paling ironis, seperti yang kayak Arnett bilang, ketidakakuratan paling mencolok sebenarnya adalah fakta mereka semua ngomong pakai bahasa Inggris. Iya kan? Itu dia. Itu kayaknya ya mau gimana ya? Film buatnya yang laku di Hollywood bukan di Bollywood. Makanya. Ya, kalau misalnya di Bollywood ngomongnya bahasa India semua, ya kan? Wah, perindapan yang nonton. Iya, tapi akhirnya orang nge-throwback lagi dengan Troy ya. Meskipun dulu banyak kritik ya Troy ya. Tapi di situ Achilles jujur Brad Pitt. Tapi kan? Kita kemarin lu lihat gak sih yang di Instagram yang Achilles-nya Odyssey ini kayak gimana bentuknya? Aku nggak. Siapa yang di Umbrella Academy itu yang transgender? Iya, itulah dia Achilles.
Oke. Gitu. Valid juga sih yang tadi lu bilangin sih. Tapi menurut gue yang lebih penting dari akurasi historis itu adalah gimana Nolan make mitos sebagai bahasa sinematik gitu. Cyclops tuh bukan cuman monster, tapi dia tuh simbol dari kekacauan dan konsekuensi. Laut juga bukan cuman air, tapi representasi dari kekuatan di luar kendali manusia. Nolan nggak bikin dokumenter gitu kan, nggak bikin biopik juga gitu. Dia bikin film tentang pengalaman manusia yang universal sebenarnya. Trauma yang terjadi pasca perang, terus juga kerinduan pulang dan pencarian identitas. Baik lagi ini kan film. Iya kan? Film kalau bagus itu nggak mesti akurat, nggak apa-apa. Tapi orang merasa bahwa film itu sebenarnya akurat. Ya kan? Itu film gitu. Makanya satu sisi kita butuh tuh harus tahu sejarah juga. Jangan sampai kita kemakan sejarah yang ada di media. Di media, betul. Itu sih. Benar-benar setuju gue. Oke guys, jadi itu dia episode kali ini, yaitu The Odyssey ya. Karya Christopher Nolan yang bakal tayang di bioskop tanggal 17 Juli 2026. Kalau ada yang pengen didiskusikan bisa tulis di kolom komentar gitu. Oke, jangan lupa subscribe, terus komen juga ya kan, share ke teman juga yang suka konten kayak gini ya kan. Kita bahas teaser, review trailer gitu-gitu. Mungkin nantinya akan review film juga. Nah, terus jangan lupa nyalain loncengnya juga. Oke? See you on Spoiler Alert.